Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liazia dari kelas A ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul sitoskeleton. Ya, langsung saja ke pengertian sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan protein kompleks yang terdapat di dalam sitoplasma, sel eukariot dan prokariot. Struktur ini berfungsi menjaga bentuk sel, mengatur posisi organel, serta membantu proses pergerakan sel. Sitoskeleton bersifat dinamis dan dapat berubah bentuk sesuai kebutuhan sel. Walaupun berukuran mikroskopis, sitoskeleton memiliki peran yang sangat penting dalam menopang struktur serta aktivitas internal sel. Sitoskeleton tersusun atas 3 komponen utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedian yang bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga stabilitas dan moralitas sel. Selanjutnya, struktur dan fungsi sitoskeleton. Terdapat bermacam-macam bentuk dan ukuran sel yang mencerminkan perbedaan fungsi dari jenis sel yang berbeda. Meskipun begitu, sebagian besar sel-sel mempunyai kesamaan dalam gambaran umum strukturnya. Sebuah sel yang khas, seperti yang terlihat oleh mikroskop cahaya, terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama itu ada membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Yang pertama, membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan lapisan terluar yang menghubungi seluruh isi sel. Fungsinya mengatur keluar dan masuknya zat dan menjaga integritas sel agar tetap stabil. Membran ini tersusun atas bilayer fosfolipiid dengan kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik, bersifat semi-permeabel sehingga hanya molekul tertentu yang dapat melewatinya. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan keloid semi cair yang mengisi bagian dalam sel di antara membran plasma dan nukleus. Tersusun atas air, ion, karbonhidrat, lemak, protein, mineral, ribosom, DNA, serta berbagai enzim. Sitoplasma menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolik sel, serta tempat organel menjalankan fungsinya. Di dalamnya terdapat sitoskeleton, yaitu jaringan serat halus yang menjaga bentuk sel dan membantu pergerakan sel dengan menggunakan silia atau flagela. Selain itu, setiap organel di dalam sitoplasma memiliki fungsi khusus, seperti mengangkut senyawa, menghasilkan energi adenosid trifosfat atau ATP, atau melakukan sintesis biomolekul penting bagi kehidupan sel. Yang ketiga yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas sel dan tempat penyimpanan materi genetik atau DNA. Struktur nukleus terdiri atas membran inti, amplop nukleus berlapis ganda yang memiliki pori-pori untuk pertukaran zat, nukleoplasma, serta nukleolus. Nukleolus berfungsi dalam sintesis dan perakitan subunit ribosom, sedangkan DNA dalam nukleus mengatur ekspresi gen dan pembentukan protein. Kemudian membran inti berperan dalam sistem transportasi molekul, menjaga kestabilan genetik, serta memungkinkan pertukaran informasi antara nukleus dan organel lain. Selama pembelahan sel, protein membran membantu proses pewarisan DNA kepada sel keturunan, menjadikan nukleus sebagai pengendali utama kehidupan sel. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen penyusun sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedian. Yang pertama itu mikrotubulus adalah silinder berongga dengan diameter sekitar 25 nanometer yang tersusun dari protein tubulin. Struktur ini berperan penting dalam transportasi vesikula, pembentukan gelendong pembelahan, dan pergerakan organel. Yang kedua, mikrofilamen merupakan serabut tipis berdiameter 5-6 nanometer yang tersusun atas protein aktin dan berperan dalam perubahan bentuk sel, kontraksi otot, dan gerakan fagositosis. Yang ketiga, filamen intermedian memiliki diameter sekitar 8-10 nanometer. Berfungsi memperkuat struktur sel dan menjaga integritasnya terhadap tekanan mekanik.
Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menjaga kestabilan sel dan mendukung aktivitas biologisnya. Selanjutnya, pengaruh hiperglikemia terhadap fungsi sitoskeleton. Hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah dapat memengaruhi fungsi dan struktur sitoskeleton. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi spesies oksigen aktif yang menimbulkan stres oksidatif pada protein seluler. Akibatnya, struktur dan fungsi sitoskeleton menjadi terganggu, sehingga menghambat proses transportasi inti seluler, pergerakan organel, serta pembelahan sel. Kerusakan ini sering terjadi pada penderita diabetes mellitus yang mengalami gangguan metabolik kronis. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah guna mempertahankan fungsi sitoskeleton yang optimal dan mencegah kerusakan pada sistem seluler. Kesimpulan dari materi tadi yaitu sitoskeleton merupakan struktur fundamental yang berfungsi menjaga bentuk, kekuatan, dan kestabilan sel. Ketiga komponen utamanya yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedian yang bekerja sama untuk menunjang proses pergerakan, pembelahan, serta distribusi organel di dalam sel. Kemudian, hiperglikemia dapat mengganggu fungsi sitoskeleton melalui pembentukan spesies oksigen aktif yang menyebabkan stres oksidasi. Dengan memahami struktur dan peran sitoskeleton, kita dapat melihat betapa pentingnya keseimbangan metabolik bagi kesehatan sel dan bagaimana gangguan pada sistem ini dapat memicu berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Sekian dari saya.